angin pun enggan berbicara. Jejak langkahku hilang di antara bayang yang tak pernah sirna. Dan aku berjalan sendiri, tanpa arah, tanpa tepi, di kegelapan abadi. Hanya sunyi menemani, tak ada cahaya kembali, hanya luka yang berbisik dalam hati. Kegelapan abadi, aku tenggelam, tak terdengar lagi. Langit hitam tak punya bintang, seakan waktu ikut menghilang. Hati rapuh terus ku pegang, meski retaknya semakin mengembang. Langkahku makin melemah, namun tak bisa menyerah. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani, tak ada cahaya kembali, hanya luka yang berbisik dalam hati. Di kegelapan abadi, aku tenggelam, tak terdengar lagi. Jika esok tak pernah datang, biarlah malam jadi kenang. Dalam gelap aku pulang pada diriku yang hilang. Di kegelapan abadi, hanya sunyi menemani. Walau cahaya tak pernah kembali, aku bernyanyi dalam sepi. Di kegelapan abadi, ku tetap berdiri, meski tak ada yang melihat lagi. Apakah upaya untuk pengairan sudah kalian lakukan? Sumber air dari mana, Tuan? Sumur, sungai, parit, semua kering. Apakah kalian sudah memberikan persembahan untuk Dewa Bumi dan Dewa Langit? Semua sudah kami lakukan, Tuan. Sepertinya para dewa murka. Hanya satu cara yang bisa dilakukan, persembahan manusia suci. Jangan bawa anak saya! Kamu jangan menghalangi, ini kehendak dewa. Kalian menyebut ini kehendak dewa? Tidak! Ini kehendak manusia serakah! Kalian terlalu pengecut untuk mengorbankan anak sendiri. Maka anak kamilah yang kalian rampas. Cukup. Tidak ada nyawa yang akan kalian rampas hari ini. Siapa kau? Ini perintah pejabat daerah. Perintah yang lahir dari ketakutan, bukan dari langit. Jika bumi kering, bukan anak kecil yang harus diserahkan. Tolong jangan biarkan mereka mengambil anakku. Aku melihat penderitaanmu nyala hatimu. Tak ada dewa yang meminta pengorbanan. Aku berdiri di sini sebagai pelindung kalian. Tapi mereka pasukan kekaisaran. Mereka mungkin punya pedang, tapi aku punya hati yang berpihak pada yang benar. Jika kalian tetap memaksa membawa anak ini, maka kalian harus melewati aku. Bawa anak itu. Hei wanita, kau diam, jangan macam-macam. Hei, kalian kasar sekali dengan wanita secantik itu. Siapa kau? Serang dia! Ayo cepat, kita harus lari sekarang. Terima kasih Tuan sudah menyelamatkanku. Terima kasih juga Tuan, kau sudah menolongku. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
Kamu gadis bunga yang di pasar itu kan? Masih ingat aku gak? Sepertinya aku lupa, Tuan. Siapa namamu? Namaku Ray. Namaku Heina, Tuan. Sebenarnya, jangan panggil Tuan, panggil saja Ray. Iya, Tuan, Ray. Dasar bajingan kipas. Bagaimana ini, Nek? Persediaan beras kita juga sudah habis. Kenapa dengan ekspresi wajah kalian? Ray, persediaan beras kita habis. Tadi Nenek sudah keliling pasar, tapi 1 butir pun tak ada yang jual. Orang-orang bilang beras sudah langka. Aku tadi juga lihat orang berebut beras kantong kecil. Bagaimana ini, Kak Ray? Oh, pantas saja di luar banyak keributan. Iya, Tuan. Banyak kekacauan yang terjadi. Aku lihat toko penukaran poinku dulu di permainan kipas. Tukar 1 poin dengan 1 kilo beras, berapa poinku sekarang? Wah, poinku 3.500, tidak terasa sudah banyak. Banyak sekali. Wah, banyak sekali berasnya. Apakah itu cukup untuk kalian? Ini kebanyakan, Kak Ray. Bagaimana kalau kita bagikan ke rakyat besok? Silahkan beri apa yang ini diupayakan pemerintah, itu tujuan dibukanya lumbung ini. Pangeran Louis sangatlah bijak membuka lumbung ini di saat kekeringan dan kelaparan melanda rakyat. Semoga pangeran, putri, dan keluarga kekaisaran diberikan umur yang panjang. Jika rakyat sejahtera, barulah kita pantas menerima sanjungan itu. Tetapi terima kasih atas pujianmu, Nona. Baiklah, Pangeran Louis, langsung saja ke apa saja yang harus diupayakan oleh pemerintah di saat kekeringan dan kelaparan melanda rakyat. Penghapusan pajak sementara. Kebijakan ini sangatlah penting secara moral. Pajak hasil panen dihapus sementara. Upeti desa dikurangi. Ini memberi rakyat ruang bernapas untuk bertahan hidup. Pengiriman bantuan dari provinsi lain. Jika satu wilayah kering, wilayah lain yang subur wajib mengirim beras. Karena ini bisa menunjukkan kebesaran negara, bekerja sebagai satu tubuh satu kesatuan yang besar. Lalu pemerintah harus memerangi penimbun beras dan spekulan. Ini kebijakan keras tapi adil. Pedagang yang menimbun beras ditangkap. Gudang ilegal harus dibongkar. Harga dipaksa turun. Kalau tidak dilakukan, rakyat bisa memberontak. Pemerintah juga harus membuat program kerja untuk rakyat miskin. Bentuknya, membangun irigasi, menggali kanal, memperbaiki bendungan, membuat lumbung baru, rakyat dibayar dengan beras, bukan uang. Ini menjaga martabat rakyat, stabilitas negara, kelangsungan hidup jangka panjang. Wah, luar biasa kau begitu tajam dan intelektual, Nona. Aku lapar sekali, Bu. Tuan, tolong ambil saja kalung ini. Ini warisan suami saya. Saya hanya butuh segelas beras saja. Saya mohon berikan sedikit beras. Anak-anak saya sudah 2 hari tak makan. Saya mengerti penderitaan kalian, tapi saya tak bisa menukar beras dengan emas di masa seperti ini. Ini emas murni nilainya tinggi. Benar, saat zaman normal emas adalah harta besar, tapi sekarang orang tidak butuh hiasan, mereka butuh hidup. Lalu apa yang bisa saya tukarkan? Yang bisa ditukar hanya air bersih, kayu bakar, garam, atau obat-obatan.
Terima kasih, Nona. Semoga panjang umur dan sejahtera. Ayo tuan-tuan dan nona-nona, silakan ambil berasnya gratis. Ayo ambil berasnya. Gratis bawa pulang gadis cantik di samping. Ayo, masuk saja semua, boleh ambil berasnya. Beras gratis di sana. Keluarga dermawan bagi-bagi. Siapa keluarga dermawan itu di kondisi kekeringan seperti ini? Apakah benar di sini ada beras gratis? Benar, silakan masuk. Beras gratis Tuan Nona, silahkan masuk. Helen, berikan ibu itu 2 kantong beras. Semoga langit melindungi kalian. Terima kasih banyak Tuan Nona, kalian adalah dewa penyelamat keluargaku. Terima kasih banyak Tuan. Rey, kaukah keluarga dermawan itu? Heina, kau! Kau bajingan padang pasir. Kau bajingan kipas. Apakah kalian saling mengenal? Tidak, aku tidak mengenalnya. Lepaskan tanganmu dari gadisku. Lepaskan juga tanganmu dari wanitaku. Apakah itu gadis yang disukai Tuan Rey? Kiriman beras dari desa sebelah langsung bagikan ke rakyat dan tangkap para pedagang yang curang. Siap, Pangeran! Apakah di perbatasan juga mengalami kekeringan cepat? Kalian lihat karena itu adalah benteng utama. Aku dengar di Lotus ada keluarga bagikan beras secara gratis. Apakah ada keluarga seperti itu di zaman sekarang? Di kondisi kekeringan melanda seperti ini, mungkinkah mereka adalah keturunan para dewa? Manusia kecil, kau berlutut di hadapanku namun tetap menyembunyikan apa yang kuminta. Batu naga biru, di mana kau menyimpannya? Kau pikir pengorbananmu berarti? Rakyatlah alasanmu diam selama ini. Mereka yang kau lindungi. Jangan menguji kesabaranku. Kau pikir kau bisa melindungi mereka selamanya? Cepat! Jangan biarkan rakyat melihat kalian membawa karung-karung itu. Ayo cepat-cepat. Pindahkan semua ke gudang belakang benteng. Tapi kalau laporan sampai ke istana, kita semua bisa dipenggal. Tenang. Selama kita bagi hasil dengan para pejabat daerah, siapa yang berani membuka mulut? Bagaimana dengan mulut rakyat? Mereka tidak punya keberanian. Mereka sibuk bertahan hidup. Yang penting semua beras dipindahkan malam ini. Tuan, persediaan untuk desa di utara tinggal sedikit. Kalau beras diambil, mereka gak kebagian. Kau dibayar untuk mengangkat karung, bukan mengatur kebijakan kerajaan. Diam dan lakukan pekerjaanmu. Tidak ada yang peduli pada desa utara. Mereka akan kelaparan, Tuan. Bagus, semakin banyak yang kelaparan, semakin tinggi harga beras. Cukup bicaranya, angkat semuanya. Malam ini, ingat jangan sampai ada saksi. Wow, banyak sekali.
Sepertinya aku butuh istirahat. Genos, Luminos giliranmu. Siap, Tuan. Genos, kau urus pasukan naga di bawah. Aku akan ke atas. Iya, Tuan. Bangkitlah pasukan naga merah. Ayahanda, Kaisar, beras bantuan telah diumumkan ke seluruh negeri. Namun rakyat di luar kota masih kelaparan. Apakah beras bantuan itu benar sampai ke tangan mereka? Kasim, apakah beras bantuan sudah sampai ke rakyat? Sudah sebagian, Paduka. Laporan menyebut semua berjalan sesuai aturan. Rakyat harus bersabar. Perjalanannya sangat jauh, Paduka. Nona, apakah kamu kekasih Tuan Rey? Hah? Monyet emas ini bisa berbicara? Kamu lucu sekali, mana tuanmu? Tuanku masih ada urusan, Nona. Namanya bedengke, namanya jelek sekali. Bagaimana keadaan di luar istana, adik? Tidak ada hal aneh, hanya banyak rakyat kelaparan. Oh iya, siapa gadis cerdas yang bersamamu kemarin, adik? Oh, itu Heina. Dia memang sangat cerdas dan manis, dia juga sangat peduli dengan rakyat. Wah, sepertinya gadis itu spesial di matamu ya. Kau juga sangat mengenalnya dengan baik. Tidak begitu, hanya kenalan biasa, Kak. Adik, ikuti Kasim Wei. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Oke, Kak Le. Pasti kau kan Raja Hong Elong itu. Karena aku pria sejati, aku tak menyerang Musa. Perisai emasnya langsung pecah. Sepertinya dia belum serius melawanku. Dia sengaja menghancurkan perisai emas di awal, agar bisa menembus dadaku. Ini risiko keberanianmu naik ke atas sini, begitulah akibatnya. Hanya bayangannya. Hai Raja Naga, aku di sini, aku di belakangmu. Ya begitulah akibatnya jika suka menyerang dari belakang. Lebih baik keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya.
Akhirnya kau keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Di mana aku? Apakah aku sudah di neraka? Hei, bangun kau! Hah, suara siapa itu? Apakah dia menyuruhku bangun? Siapa kau? Aku adalah kau, kau adalah aku. Di mana ini? Apakah ini di alam baka? Bukan, ini adalah dimensi ruang dan waktu. Ah, aku lupa. Aku sedang bertarung dengan Raja Naga Merah. Kenapa aku tiba ke sini? Ini adalah dimensi antara hidup dan matimu, karena kau hampir mati melawan Raja Naga Merah. Sebelum jiwamu kembali, ada satu hal yang harus kau lakukan. Apa itu? Menerima dirimu yang sejati. Malam turun tanpa suara, angin pun enggan berbicara. Jejak langkahku hilang di antara bayang yang tak pernah sirna. Dan aku berjalan sendiri